Shalom, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini firman Tuhan membawa kita kepada satu undangan yang penuh pengharapan. Undangan untuk datang dan berdoa dengan janji yang sangat menguatkan. Tuhan mendengarkan. Yeremia 29 ayat 12 berkata, "Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu." Ayat ini bukan sekedar pernyataan, tetapi janji langsung dari Tuhan kepada umatnya. Ayat ini disampaikan Tuhan kepada bangsa Israel yang sedang berada dalam pembuangan. Mereka hidup jauh dari tanah perjanjian, penuh ketidakpastian, dan mungkin merasa ditinggalkan. Namun justru di tengah kondisi itulah Tuhan menegaskan bahwa hubungan dengannya tidak terputus. Mereka masih bisa berseru, mereka masih bisa datang, dan Tuhan tetap mendengarkan. Seringkali kita berpikir bahwa doa hanya efektif ketika keadaan baik-baik saja, ketika iman terasa kuat dan hidup terasa teratur. Namun firman hari ini mengingatkan kita bahwa doa justru menjadi paling bermakna ketika kita berada di dalam masa sulit. Ketika kita tidak tahu lagi harus berbuat apa, ketika hati lelah, dan ketika jawaban belum terlihat. Tuhan tidak berkata, "Jika hidupmu sudah rapi, aku akan mendengarkan." Tuhan berkata, "Apabila kamu berseru dan datang berdoa kepadaku." Artinya, inisiatif Tuhan adalah membuka telinganya bagi siapapun yang mau datang dengan hati yang sungguh-sungguh. Doa bukan sekedar rutinitas rohani. Doa adalah perjumpaan. Doa adalah tempat di mana kita berhenti mengandalkan kekuatan sendiri dan mulai menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Dalam doa, kita tidak hanya berbicara, kita belajar percaya. Seringkali kita kecewa dalam doa karena kita berharap Tuhan langsung mengubah keadaan. Namun Tuhan seringkali terlebih dahulu mengubah hati kita. Doa bukan alat untuk memaksa Tuhan mengikuti kehendak kita, melainkan sarana agar hati kita diselaraskan dengan kehendak-Nya. Yeremia 29 ayat 12 mengajarkan bahwa Tuhan mendengarkan. Mendengarkan berarti Tuhan memperhatikan. Tuhan peduli. Tuhan tidak acuh. Bahkan ketika jawaban belum datang, Tuhan tidak sedang mengabaikan kita. Ada proses ilahi yang sedang bekerja. Banyak orang berhenti berdoa karena merasa doanya tidak dijawab. Namun, firman hari ini menguatkan kita bahwa Tuhan mendengarkan setiap seruan yang tulus. Jawaban Tuhan bisa berupa ya, tidak, atau tunggu. Tetapi semuanya lahir dari kasih dan hikmat-Nya yang sempurna. Doa juga mengajarkan kita ketekunan. Datang kepada Tuhan bukan sekali lalu menyerah. Datang berarti terus melangkah kembali ke hadirat-Nya hari demi hari. Tuhan rindu anak-anak-Nya yang bukan hanya mencari jawaban, tetapi mencari Dia. Dalam doa, kita belajar jujur. Kita boleh datang dengan air mata. Kita boleh datang dengan pertanyaan. Kita boleh datang dengan hati yang hancur. Tuhan tidak menuntut doa yang indah secara kata-kata, tetapi hati yang terbuka dan berserah. Mungkin hari ini
ada di antara kita yang merasa doanya terlalu sederhana, terlalu berantakan, atau bahkan penuh keluhan. Firman Tuhan hari ini berkata, "Datanglah juga, berserulah juga, Tuhan tetap mendengarkan." Doa adalah bukti bahwa kita percaya Tuhan masih memegang kendali. Setiap kali kita berdoa, kita sedang berkata, "Tuhan, aku percaya Engkau ada, Engkau peduli, dan Engkau sanggup." Mari kita menjadikan doa bukan pelarian terakhir, tetapi napas kehidupan rohani kita. Datanglah kepada Tuhan bukan hanya saat terdesak, tetapi juga saat bersyukur. Dalam segala hal, doa menjaga hubungan kita tetap hidup dengan Tuhan. Hari ini, Tuhan kembali membuka pintunya dan berkata, "Datanglah, berserulah, aku mendengarkan." Mari kita tutup renungan ini dengan doa. Tuhan yang penuh kasih, terima kasih karena Engkau adalah Allah yang mendengarkan doa. Ajari kami untuk datang kepadamu dengan hati yang tulus, bukan hanya saat kami membutuhkan jawaban, tetapi karena kami rindu dekat denganmu. Kuatkan kami untuk tetap berdoa, tetap percaya, dan tetap berharap. Bahkan ketika jawaban belum kami lihat, kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.